Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kita masuk ke ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Wa min ahlil kitab, di antara ahli kitab, man in ta'manhu biqintar, ada orang yang apabila kamu berikan amanah dia, biqintar, qintar itu artinya harta yang melimpah, yang banyak. Jika kamu berikan dia amanah dengan harta yang banyak, yu'addihi ilaika, maka ia akan melaksanakan amanah itu kepadamu. Wa minhum, dan di antara ahli kitab, ada yang apabila kamu berikan amanah dengan 1 dinar saja, dia tidak melaksanakan amanah itu. Kecuali apabila kamu berdiri untuk terus mengawasinya. Yang demikian itu, kata Allah, karena mereka mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa untuk kami, tidak tercela atas kami. Ini terhadap kaum ummiyin itu. Siapa kaum ummiyin? Itu bangsa Arab maksudnya. Dan mereka berkata atas Allah dengan kedustaan, dan mereka mengetahui bahwa itu dusta. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, di sini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang 2 orang ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Bahwa di antara ahli kitab ternyata masih ada orang-orang yang masih bisa dipercaya, Pak, dalam masalah muamalah. Dan di antara mereka juga ada yang tidak bisa dipercaya. Di antara mereka, kata Allah, yang apabila kamu berikan amanah dengan harta yang banyak, dia tetap melaksanakan amanah itu. Di antara mereka ternyata ada yang tidak amanah. Subhanallah, kata Islam, saudaraku seiman. Lalu Allah menyebutkan ya, alasan mereka yang tidak amanah. Kenapa mereka tidak amanah? Kata mereka, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada celah untuk kami terhadap bangsa Arab yang ummi itu, yang tidak bisa baca tulis itu. Artinya menunjukkan seakan-akan mereka menghina bangsa Arab. Seakan bahwa orang Yahudi itu yang lebih segala-galanya. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Dan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka menisbatkan itu kepada syariat. Ya, mereka sudahlah tidak amanah. Sudah gitu mereka
mengatakan katanya bangsa Arab itu kita nggak cela kalau kita menjalimi mereka. Sudah begitu mereka menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Iya. Siapa yang melaksanakan perjanjiannya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dari dua ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, bayan inkisami ahli kitab ila qismain. Bahwa orang-orang ahli kitab ada dua macam, aminun wa khain. Ada yang amanah, ada juga yang pengkhianat. Maka di antara ahli kitab seperti Abdullah bin Salam, amanah, yang kemudian dia masuk Islam. Ka'ab bin al-Ashraf, iya. Dan mereka-mereka yang amanah itu rata-rata mereka masuk Islam. Yang nggak mau masuk Islam yang mana? Yang nggak amanah. Faedah yang kedua, annahu yajibul hadar min ahlil kitab. Wajib berhati-hati dari ahli kitab. Li'annahum madamu yanqasimuna ila qismain fa innana la nadri hina nu'amiluhum min ayil qismaini haula. Karena ya ternyata ahli kitab ada yang amanah, ada yang tidak. Maka kita tidak tahu apakah dia ini amanah atau tidak kepada kita. Dan tentunya Pak, yang kita lihat orang-orang Yahudi ya dari zaman ke zaman selalu tujuannya adalah untuk menghina Islam. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sama kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti millah mereka. Baru mereka ridho. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, ijabu ahli kitab bi anfusihim. Ahli kitab merasa ujub dengan diri mereka. Wahtiqarihim li ghairihim, dan menganggap remeh selain mereka itu. Orang Yahudi, orang Nasrani itu ujub. Maka dari itu, ya, kita sebagai seorang muslim, Pak, tidak layak punya sifat ujub itu, meremehkan orang lain, ya, karena sesungguhnya ujub termasuk dosa besar. Sebagaimana pernah saya sampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa ujub, sombong, ria itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang bersifat lahiriah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, an ahlul kitab la yaqtasiruna ala dhulm wal udwan. Bahwa orang-orang ahli kitab bukan sebatas zalim mereka, tapi mereka menisbatkan kezaliman mereka itu kepada syariat Allah. Itu yang ya selalu dilakukan oleh orang-orang ahli kitab itu, Pak. Jadi perbuatan mereka itu selalu mengatasnamakan agama atas dasar ini syariat Allah, syariat Allah. Padahal tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari kitab suci mereka. Makanya ya kalau ada orang Islam membuat bid'ah lalu menisbatkan itu sebagai syariat Allah, ya apa bedanya? Ya.
sebagian orang Islam atau kiai yang diajengkan dan yang lainnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lalu kemudian dia berdalih ini syariat, ini ya sesuai dengan syariat Allah. Allah ini dusta akhal Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna man iftara al-kadhib 'ala Allah fima yufti bihi aw yahkum bihi bainan nas fa fihi syabahun bil yahud wan nasara. Bahwa orang yang mengada-ngada kedustaan atas nama Allah dalam fatwa atau ketika menghukumi manusia, maka dia sudah tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini saudaraku seiman, masalah fatwa berbicara tentang masalah agama ini beratnya. Karena kalau kita sudah berbicara tentang agama, din, berarti kita sedang membawa syariat Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis sebuah kitab yang berjudul I'lamun Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lam artinya pemberitahuan, al-muwaqqi'in artinya yang mendatangani. Maksudnya kata para ulama, Ibnu Qayyim itu sedang menyebut orang yang berfatwa itu orang yang sedang mendatangani. Orang yang berfatwa seakan berkata, ini loh yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini loh syariat Allah. Maka orang yang berfatwa dalam masalah agama, jika dia tidak berhati-hati, wah musibah besar, saudaraku seiman. Maka dari itulah yang akal Islam, para salafus saleh, mereka paling hati-hati dalam masalah fatwa. Mereka paling senang kalau misalnya ada sahabat lain yang bisa menjawab pertanyaan temannya. Sebagai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya ada di antara tabi'in ada yang bertanya kepada seorang sahabat. Sahabat menyuruh untuk bertanya kepada sahabat yang lain. Sahabat itu menyuruh lagi terus saja. Saking khawatir, takut, ya, berfatwa tanpa ilmu, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna man iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa ya'lam asyaddu ithman mu'udwanan mimman la ya'lam. Bahwa orang yang berdusta atas nama Allah dalam keadaan dia tahu, itu lebih berat dosanya daripada orang yang berdusta atas nama Allah dalam keadaan dia tidak tahu. Kalau orang yang berdusta atas nama Allah dalam keadaan dia tahu, ikhwata Islam, saudaraku seiman, ya, tidak ada uzur buat dia. Adapun orang yang tidak tahu, maka kita lihat, kalau dia tidak tahu tapi sok tahu, nah ini bahaya nih. Ini ada orang yang nggak tahu dalam suatu permasalahan tapi sok tahu, akhirnya jatuh kepada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, berat. Ada lagi yang dia waham, ya. Dia menyangka bahwasanya itu yang benar padahal salah. Yang seperti ini masih dimaafkan, saudaraku seiman. Seperti halnya para ulama ahli ijtihad yang mereka salah dalam ijtihad mereka, dan mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, qadarullah salah. Ya, itu sebetulnya salah satu jenis daripada dusta, ya. Tapi dusta nggak sengaja, istilahnya begitu. Bukan karena kesengajaan. Maka yang seperti dimaafkan. Faedah selanjutnya, al-isyaratu ila anna al-jahl al-murakkab aqbah min al-jahl al-basit. Isyarat bahwa bodoh kuadrat
lebih buruk daripada bodoh ringan. Bodoh kuadrat itu apa, Pak? Bodoh ringan apa? Bodoh ringan tuh sebatas nggak tahu. Itu bodoh ringan namanya. Iya. Kalau antum ditanya, terus antum bilang nggak tahu, itu namanya bodoh ringan. Bodoh kuadrat nggak tahu tapi sok tahu. Iya. Nah itu namanya bodoh kuadrat, al-jahlul murakkab. Yang kemudian dia mengada-ngada lagi. Makanya yang seperti inilah akhlaknya orang-orang Yahudi, akhlak Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, ats-tsana'u 'alal mufina bil 'ahd. Pujian atas orang-orang yang melaksanakan perjanjiannya. Baik perjanjian dengan Allah maupun perjanjian dengan manusia. Karena Allah mengatakan bala man aufa bi ahdihi wattaqa. Ya bala, ya. Siapa yang melaksanakan perjanjiannya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa itu. Faedah selanjutnya, annal wafa bil ahdi min asbabi mahabbatillah. Bahwa melaksanakan perjanjian itu termasuk sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, anna taqwallah umuman sababun li mahabbatihi. Bahwa bertakwa kepada Allah itu juga merupakan sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya, ar-raddu 'alal asy'ariyah. Bantahan ya, terhadap kaum Asy'ariyah yang mereka mengingkari sifat cinta bagi Allah. Ya, orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan, katanya Allah tidak disifati dengan cinta. Alasannya apa katanya? Karena cinta itu katanya arad. Cinta itu katanya sifat yang layaknya untuk makhluk. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Makanya mereka menolak sifat Allah cinta itu. Ya. Makanya kalau kita perhatikan saudaraku seiman, orang-orang awam itu sebetulnya nggak paham, pada asalnya nggak paham akidah Asy'ariyah. Antum kalau tanya kepada orang awam, kamu ingin dicintai oleh Allah enggak? Jawabnya iya. Orang awam tuh mudah sekali ya untuk menetapkan sifat Allah itu mudah. Orang awam berkata, saya mengharapkan ridho Allah saja. Padahal kan Asy'ariyah tidak menetapkan sifat ridho. Orang awam mengatakan, saya takut sama yang ada di atas. Sementara kaum Asy'ariyah meyakini Allah tidak berada di mana? Di atas. Makanya orang awam itu dengan fitrahnya itu, Pak, sebetulnya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah yang sudah rusak pemikirannya. Faedah selanjutnya, yang bagi muraqabatul khain wal qiyam alaih. Selayaknya atau perintah untuk mengawasi orang-orang yang berkhianat. Karena Allah mengatakan demikian, illa ma dumta alaihi qa'ima. Kecuali kamu apabila mengawasi dia, baru dia amanah. Maka ya, kata beliau, fa kullu syai'in takhsha minhu tadhi'al amanah fahris ala an takuna muraqiban lahu wa qa'iman alaih. Segala sesuatu yang kamu khawatir orang tersebut menyia-nyiakan amanah, maka awasi dia. Ya.
Mengawasi orang-orang yang tidak amanah itu penting, Pak. Karena orang kalau tidak amanah merusak, Pak. Pejabat yang tidak amanah habis negara ini. Pekerja yang tidak amanah rusak pekerjaan. Semua kalau tidak amanah, ya akhirnya apa? Mudarat pasti akan timbul. Maka dari itulah ikhwata Islam, ya di sini Allah seakan memberikan isyarat bahwa kalau kita khawatir adanya pengkhianatan, boleh untuk diawasi. Ya, kalau di negara namanya ada KPK lah dan yang lainnya, badan pengawasan. Karena apa? Dikhawatirkan adanya pejabat-pejabat yang tidak amanah itu. Faedah selanjutnya, anna haula'il khawanah minal yahud indahum ma yulabbisuna bihi batilahum. Orang-orang Yahudi yang pengkhianat itu mentalbis kebatilan mereka dengan ucapan yang dianggap itu kebenaran. Apa kata mereka? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Yang demikian itu dikarenakan mereka berkata laisa alaina fil ummiyina min sabil. Arti sabil ilal laum. Kami tidak tercela kalau kami berbuat zalim sama orang-orang Arab itu. Karena kami bangsa yang mulia. Lalu kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya akal Islam, saudara seiman. Al-hathu ala taqwallah. Anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna kulla insanin yuhibbu an yuhibbahu Allah. Karena setiap insan pasti dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang yashtaruni bi ahdillah. Yashtarun di sini artinya yashrun. Mempunyai makna ayyabi'un. Itu orang-orang yang menjual bi ahdillah, perjanjian Allah. Wa aimanihim, dan ya sumpah-sumpah mereka. Apa maksudnya, Pak? Menjual perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ada dua pendapat ulama tentang makna perjanjian Allah ini. Makna yang pertama yaitu perjanjian Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makna yang kedua itu perjanjian dengan makhluk. Perjanjian dengan apa? Dengan makhluk, dengan membawa nama Allah, dengan sumpah-sumpah gitu. Demi Allah, demi Allah. Maka dua-duanya ini masuk dalam makna ayat ini. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah. Artinya apa? Ayyan kuthuna ahdallah min ba'di mitsaqih. Membatalkan perjanjian dengan Allah setelah tadinya mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang kedua,
membatalkan perjanjian dia dengan makhluk. Udah ada perjanjian, bahkan sumpah demi Allah gini, dibatalin begitu aja. Itu semua dua-duanya masuk dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ulaika, mereka itu la khalaqa lahum fil akhirah, tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan ajak mereka bicara. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dari ayat ini, akhi, kita ambil faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tahdid haula'i alladziina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Ancaman untuk orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Wa yansabbu hadza 'alal ulama alladzina yaktumuna ma anzalallah mudahanatan aw mura'atan aw min ajli mal. Dan ini, kata beliau, ya, berlaku terhadap para ulama yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Karena kata Syekh Utsaimin, ulama itu ada 3, Pak. Yang pertama, ulama millah, ulama agama. Siapa dia? Yaitu yang tegak menyampaikan agama, tidak takut dengan cercaan orang yang mencela. Iya, ini namanya ulama ul millah. La yashtari bi ahdillahi tsamanan qalila. Dia tidak menjual perjanjian Allah dengan harga murah, tidak. Yang kedua, kata beliau, ulama daulah. Siapa ulama daulah? Yaitu yashtari bi ayatillah tsamanan qalilan liyakuna lahu jah 'inda daulah. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah demi supaya dapat kedudukan di pemerintahan. Ya. Nah, ini namanya ulama daulah. Menjual ayat-ayat Allah demi untuk bisa dapat kedudukan di pemerintahan. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, ulama umat. Mungkin kalau kita nyebutnya dai sejuta umat kali ya. Ulama umat. Siapa dia? Yaitu alladzi yura'il ummah yanzuru madza tashtahil ummah, yang mengikuti keinginan umat sehingga fatwanya sesuai dengan keinginan umat aja udah. Iya. Nah, ini namanya ulama umat, Pak. Di mana dia mengikuti follower. Gimana caranya supaya followernya tetap banyak? Gimana caranya supaya nge-feed-nya tetap banyak? Akhirnya fatwanya disesuaikan dengan kondisi. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini yang kalau kita perhatikan di negeri kita ini nggak lepas juga dari 3 ini. Ada ulama daulah yang kerjaannya nyari kedudukan di pemerintahan, menjual ayat-ayat Allah demi untuk bisa dapat kedudukan. Na'udzubillah. Ada lagi yang selalu pencitraan. Iya. Gimana caranya supaya followernya tetap banyak?
Gimana supaya orang-orang tetap senang sama dia. Akhirnya fatwanya disesuaikan dengan syahwat manusia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak, kalau kita lihat ustadz-ustadz salafin gak ada yang seperti itu. Ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah rata-rata alhamdulillah tegak di atas millah. Iya. Bagi mereka agama Allah itu segala-galanya. Alhamdulillah. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan kedudukan sama sekali. Tidak mengharapkan juga follower, enggak sama sekali. Orang mau ikut silahkan, enggak ikut enggak masalah. Karena tujuan kita dakwah adalah menyampaikan syariat. Menyampaikan tentang kebenaran. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Ini yang kita harus pelihara, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada basa-basi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tegas, sampaikan syirik sebagai kesyirikan, bid'ah sebagai kebid'ahan. Iya. Enggak ada abu-abunya dalam dakwah itu ya akhal Islam. Faedah yang kedua, tahrimul yaminil ghamus. Haramnya sumpah palsu. Wa annal yaminal ghamus wa adamul qiyam bi ahdillah min kabairidz dzunub. Wa sumpah palsu dan tidak melaksanakan perjanjian Allah itu termasuk dosa besar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Apa itu sumpah palsu? Itu bersumpah dengan membawa nama Allah padahal dusta. Itu namanya sumpah palsu. Iya. Dan itu dosanya besar sekali, disebutkan dalam hadis Rasul bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Asyirku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasulullah yang tadinya bertelekan langsung duduk. Lalu bersabda apa? Ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Ya. Dosa besar selanjutnya adalah berkata dusta, bersaksi palsu, berkata dusta. Terus Rasulullah mengulang-ulang terus saja. Sampai seorang sahabat berkata, laitahu sakat. Andai beliau diam. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini bersumpah palsu, Pak. Ya, bersaksi palsu ini berat. Karena berapa banyak akhi gara-gara saksi palsu, sumpah palsu dihalalkan sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, anna man wafa bi ahdillah wa halafa ala sidqin fa innahu la yahrumun nasib fil akhirah. Orang yang melaksanakan perjanjian Allah dan bersumpah dengan benar, maka ia tidak diharamkan nasibnya pada hari akhirat nanti. Karena orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, ya, dan tidak melaksanakan perjanjian dengan Allah, Allah mengatakan apa? La khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak punya keberuntungan, tidak ada nasib bagi mereka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan an takuna al akhirah hiya hadafah wa maghzah wa muradah. Selayaknya bagi seorang insan agar akhirat itulah yang menjadi tujuan utamanya. Karena ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak ada keberuntungan sama sekali dalam kehidupan akhirat. Allah tidak mengatakan di dunia tapi di akhirat, Pak.
Maka dari itulah ya akhi, setiap kita wajib untuk selalu ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Semua kita akan meninggal. Dunia sementara ya akhi. Ketika kita yang pikirannya dunia terus, itu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ya akhi, yang pertama mengingat bahwa dunia itu kesenangannya menipu. Yang kedua, Allah mengingatkan kita bahwa setiap jiwa pasti meninggal dunia. Yang ketiga, Allah tidak pernah memuji dunia sama sekali dalam Al-Quranul Karim. Dan selalu Allah mengingatkan tentang kehidupan akhirat dalam Al-Quran. Faedah selanjutnya akal Islam, isbatul kalam lillah, penetapan bahwa Allah disifati berbicara. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga dulu ya, bahwa sifat bicara Allah itu adalah sifat yang berhubungan dengan apa? Ikhtiarnya Allah. Itu berhubungan dengan pilihan dan perbuatan. Dan bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Dan bahwasanya firman Allah bukan makhluk. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faedah selanjutnya, isbatun nadharillah, penetapan bahwa Allah melihat. Karena Allah mengatakan di situ wala yanzuru ilaihi, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Ya. Maksudnya kepada orang-orang yang tadi disebutkan sifat-sifatnya. Faedah selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan melihat dalam ayat ini itu mereka tidak dilihat oleh Allah. Al-murad bihi an-nadharul khas, yaitu melihat secara khusus. Adapun melihat secara umum, maka semua tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah itu Pak, tidak ada keberuntungan nanti pada hari akhirat. Allah pun tidak akan melihat kepada mereka. Maksudnya tidak melihat apa? Artinya tidak melihat secara khusus gitu. Bukan artinya Allah tidak bisa melihat mereka, bukan. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam, anna haula'il mushtarina bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila la yuzakkihimullah la fid dunya wa la fil akhirah. Bahwa orang-orang yang menjual perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, itu tidak akan disucikan oleh Allah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya yang ke-15, itsbatul adab, penetapan akan adanya adab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di situ walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Subhanallah. Ini kalau kita perhatikan ayat ini ancamannya berat banget ya. Karena Allah mengatakan di situ ya, mereka itu yang pertama la khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada keberuntungannya di akhirat. Yang kedua apa? Wala yukallimuhumullah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang ketiga apa? Wala yanzuru ilaihim. Tidak akan dilihat oleh Allah. Yang keempat apa? Wala yuzakkihim. Tidak akan disucikan oleh Allah. Yang kelima apa? Walahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih.
Ada Pak dosa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ternyata balasannya mirip kayak gini Pak. Seperti hadis salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Siapa mereka? Yang pertama, al-mannan lima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, al-musbil izarah, yang memakai kain melebihi mata kaki. Ya. Dan yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang melariskan barang jualannya dengan sumpah palsu. Subhanallah. Ini berat nih ya. Makanya pendapat yang paling kuat, isbal itu termasuk dosa besar. Sebab ancamannya sampai begitu. Ya, di antara tanda dosa besar apa? Kata para ulama, di antara tanda dosa besar adalah diberikan ancaman yang berat dengan api neraka. Sebatas diancam dengan neraka saja, itu termasuk dosa besar. Nah ini dengan 4 ancaman. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, bagi dia adab yang pedih. Ini berarti 4 ancamannya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk, udah masuk Isya belum? Belum. 10 menit lagi, 7 menit lagi. Kita masuk ke ayat berikutnya. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka, maksudnya yaitu ahli kitab, ya. La fariqa, ada sekelompok orang yalwuna alsinatahum bil kitab. Yalwun artinya yang dimaksud di sini yaitu yalhan, artinya membagus-baguskan ucapan mereka, Pak. Ya. Yang membagus-baguskan lisan mereka, ucapan mereka, bil kitab, dengan Alkitab. Litahsabuhu minal kitab, supaya kalian menganggap itu termasuk Alkitab, padahal bukan. Iya. Artinya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, dia mengubah-ubah kitab suci mereka, kemudian menisbatkannya kepada Allah, sehingga mereka dikira bahwa itu termasuk kitab suci. Makanya Allah mengatakan wa ma huwa minal kitab, padahal ia tidak termasuk kitab suci, tapi dimasukkan. Ya. Kalau dalam Injil kan ada yang dimasukkan, Pak, namanya apa? Surat Paulus, surat-surat Paulus itu, Pak. Itu kan sebetulnya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimasukkan, dianggap sebagai kitab, padahal sama sekali tidak termasuk Injil. Seperti di zaman sekarang juga orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa hadis palsu,
ya, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, sehingga orang akan menganggap ini termasuk sunnah, padahal tidak termasuk sunnah sama sekali. Na'udzubillah. Wa yaquluna huwa min indillah. Lalu mereka berkata, ini berasal dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu tidak berasal dari sisi Allah sama sekali. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka pun berdusta atas nama Allah dalam keadaan mereka mengetahuinya. Kembali, ya akhi, Allah di sini menyebutkan tentang sifat orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Orang-orang ahli kitab itu, yang mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, akhi, kita ambil faidah. Anna fariqan min ahli kitab yuharifuna al-kalib. Di antara kelompok ahli kitab ada yang mengubah-ubah ya kitab suci mereka. Dan mengubah-ubah kitab suci itu ada dua macam. Yang pertama, mengubah lafadznya. Mengubah apa? Lafadznya. Yang kedua, mengubah maknanya tanpa lafadznya. Nah, orang-orang ahli kitab, mereka mengubah dua-duanya, lafadz dan apa? Maknanya. Sedangkan umat Islam, ya, yang fasik, yang tidak takut kepada Allah, gak ada yang berani, gak ada yang bisa mengubah lafadz Al-Quran, gak ada. Alhamdulillah. Setiap usaha untuk mengubah lafadz Al-Quran selalu gagal. Tapi apa yang mereka lakukan, Pak? Mereka mengubah maknanya, mengotak-ngatik tafsirnya seenak mereka. Itu namanya mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka mentakwil ayat-ayat sifat itu termasuk mengubah, ya akhul Islam. Yang mengatakan katanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa artinya istaula. Mengubah. Bal yadahu mabsutatan. Yang harusnya justru dua tangan Allah terbuka, diubah sama dia apa? Kekuasaan Allah. Ini semua ya akal Islam termasuk mengubah-ubah. Ya. Nah, ini faedah selanjutnya akal Islam, saudaraku seiman. Su'u maqsad haula alladzina yalwun alsinatahum bil kitab. Buruknya tujuan mereka yang menghias lisan mereka dengan Alkitab. Wa huwa idlalun nas. Tujuannya yaitu supaya menyesatkan manusia. Lihsabuhum minal kitab, supaya dianggap itu termasuk Alkitab. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna Allah azza wa jalla yuhibbul ibadil huda wa an yahtadu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai hidayah untuk hamba-hambanya, dan agar hamba itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan wa ma huwa minal kitab, padahal itu tidak termasuk Alkitab. Hatta la yaktaran nas bihada, supaya orang tidak tertipu. Artinya Allah menjelaskan bahwa itu tidak termasuk Alkitab. Kenapa Allah jelaskan itu? Supaya manusia tidak tertipu. Berarti itu menunjukkan
bahwa Allah ingin supaya manusia dapat hidayah, Pak. Nah, demikian pula kita, Pak. Kewajiban kita menjelaskan kepada manusia semua perubahan-perubahan yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Kan ahli bid'ah itu di kalangan umat Islam itu paling mereka lah yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Kalau orang Yahudi di zaman dahulu mengubah Taurat, lafaz dan maknanya. Kalau dalam umat Islam yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah siapa? Ahli kitab. Yang diubah bukan lafaznya, bukan. Tapi apa? Maknanya. Maknanya. Bagaimana supaya Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Itu yang bahaya, saudaraku seiman. Makanya wajibnya para ulama untuk menjelaskan kepada manusia ya tentang syubhat-syubhat mereka itu. Karena hakikatnya itu sebetulnya mengubah-ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ahli bid'ah pasti akan berusaha cari-cari dalil, Mas. Cari-cari dalil dari Al-Quran, dari hadis, kemudian memaknainya seenaknya sesuai dengan hawa nafsunya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.